Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Avenger, ketemu lagi di pagi ini yang cerah ya. Kita bertemu dan kita akan bercerita lagi, yaitu tentang King of Solomon. King of Solomon, kalau versi Lemurian namanya adalah Zolma, tapi di dunia sekarang dikenal dengan King of Solomon. King of Solomon diberita di versi umum itu adanya di daerah Timur Tengah. Nah, ini sangat berbeda dengan versi Lemurian karena King of Solomon itu berdiam di pulau besar, namanya itu Delos. Nah, Delos itu adalah sekarang namanya Solomon Island ya. Jadi Solomon Island ini letaknya di Pulau Papua, dari Papua Nugini ini terus ke arah timur. Di sana ada satu negara kepulauan yang berisi kurang lebih 980 pulau ya. Menjadi satu negara, dan ini masuk ke persemakmuran Inggris. Jadi ratunya masih Ratu Elizabeth II. Sejarah King of Solomon memang dari dulu orang-orang sudah tahu bahwa di sana banyak harta karun yang belum diambil ya. Makanya pertama itu kapal Spanyol datang ke sana, selanjutnya itu Perancis, ada Jerman, ada Belanda, dan di satu pertempuran itu akhirnya dibagi dua ya. Satu masuk Jerman, yang satu masuk Inggris. Nah, yang Jerman ini sekarang dikuasain oleh Australia. Cerita Perang Pasifik ya, mungkin teman-teman masih tahu atau masih ingat peperangannya yang seperti itu. Nah, kita cerita lagi. Zolma atau King of Solomon ini mempunyai akselerasi sampai 40%. Jadi setara dengan Lemuria. Dan diperkirakan waktunya adalah 1 origum yang lalu. 1 origum itu adalah 5125 356 hari. Artinya kalau sekarang tahun 2000 ya, berarti kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Itu kerajaan dari King of Solomon. Cerita King of Solomon memang banyak ya. Salah satunya beberapa mujizat. Ya. Contohnya adalah cincin dari King of Solomon yang bisa menaklukkan semua makhluk. Memang itu benar ada ya, cincin tersebut. Ada beberapa kelebihan daripada King of Solomon. Pertama, kita membahas tentang cincin ya. Jadi cincin daripada King of Solomon ini katanya bisa menaklukkan berbagai makhluk, baik itu binatang, jin ya, dan yang lain-lain. Itu memang benar ada. Jadi cincin itu memang benar ada, tetapi sebenarnya itu bukan cincin begitu saja, bukan kekuatan goib, tapi sebuah nanoteknologi yang bisa mempengaruhi pikiran-pikiran, atau boleh dikatakanlah menghipnosis orang. Dan hipnotisnya itu adalah permanen. Jadi seperti itu. Jadi kekuatan gelombang otak daripada hewan, jin, serta manusia itu akan dikalahkan oleh gelombang dari nanoteknologi tersebut. Ada yang menggambarkan bahwa cincinnya itu berupa bintang Daud dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas khusus tentang cincin King of Solomon ini. Selanjutnya diberitakan juga King of Solomon ini mampu mengendalikan angin, sehingga dia bisa menunggang angin dan bisa berpindah tempat dalam waktu yang singkat. Jadi sebenarnya itu bukan menunggang angin. Jadi sebenarnya itu menggunakan teknik teleportasi. Jadi King of Solomon itu memang ahli dalam membuat mesin-mesin nanoteknologi. Dan keahlian-keahlian ini di backup oleh seorang yang maha sakti,
yaitu Architirema. Karena Architirema ini hidup dalam beberapa zaman dan usianya panjang. Ya. Jadi kalau dikatakan Architirema masih hidup sampai sekarang memang benar. Dan sekarang ada di pesawat Olin. Nanti akan ada video khusus mengenai itu. Nah, sekarang akan mau cerita mengenai apa hubungannya dengan Ratu Saba ya. Nah, utusan King of Solomon, bangsa Hudra, itu datang ke negara Saba ya. Itu akhirnya menyampaikan surat dari King of Solomon yang intinya adalah penaklukan agar kerajaan Saba itu tunduk kepada King of Solomon. Akhirnya Ratu Bilqis berdiskusi dengan menteri-menterinya apakah memang harus diikuti atau tidak. Bahkan ada satu menterinya yang ingin memang berperang saja kalau begitu untuk penaklukan. Nah, selanjutnya diputuskan oleh Ratu Bilqis beserta menteri-menterinya itu mencoba mengirim hadiah berupa singgasana ratunya sendiri. Nah, ketika dalam perjalanan singgasana tersebut, sementara di kediaman King of Solomon itu memang sudah terkumpul orang-orang, ada bangsa jin, ada bangsa hewan. Nah, waktu itu King of Solomon memerintahkan siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana King of Solomon. Salah satu bangsa jin, itu ras Ifrit, menyanggupi memindahkan singgasana itu sebelum King of Solomon berdiri. Tetapi ada satu orang ahli kitab, menurut versi umum sebenarnya itu adalah Architirema. Ahli kitab tersebut namanya Ashib bin Barkia atau jembatan Barkia. Itu sebenarnya Architirema yang membackup perjalanan dari King of Solomon. Ashib bin Barkia berkata, saya sanggup memindahkan sebelum mata King of Solomon berkedip. Akhirnya memang sebelum berkedip, singgasana tersebut sudah ada di kerajaan King of Solomon yang berada di Solomon Island atau Delos. Bayangkan jarak dari Mesir ya ke timurnya Papua. Itu hanya dalam jangka waktu sebelum mata berkedip. Nah, ini memang luar biasa. Itu menggunakan teknologi portal ya, jadi bukan simsalabim. Memang Architirema selalu membackup, dan King of Solomon memang ahli dalam pembuatan mesin-mesin yang nanoteknologi. Nah, inti cerita, datanglah rombongan dari Ratu Bilqis melihat istana King of Solomon memang seperti air ya, bawahnya itu. Akhirnya dia berjinjit karena takut basah. Tapi ada cerita juga katanya kakinya Ratu Bilqis ini mirip kuda. Tapi sebenarnya tidak ya. Jadi itu persis manusia seperti di gambar ini. Gambarannya Ratu Bilqis itu ya. Cuman kulitnya agak gelap. Seperti itu. Kalau ini kan agak bule banget. Jadi ini agak gelap dikit ya. Itu gambaran dari bangsa Mesir. Mesir itu adanya di Afrika ya, di dekat Asia. Jadi dengan cerita itu kita bisa mengambil hikmah bahwasannya kekuatan seorang King of Solomon memang luar biasa. Dan sampai abad sekarang boleh dikatakan yang terkaya itu adalah King of Solomon. Setelah itu Iskandar Zulkarnain, selanjutnya itu bangsa-bangsa Sumeria, Babilonia ya. Kerajaan-kerajaan yang termasyhur pada saat itu.
Jadi itu sedikit cerita mengenai King of Solomon, ya. Jadi sudah terbuka, jadi bukan berada di Timur Tengah, ya, tetapi adanya di Kepulauan Delos yang sekarang runtuh menjadi Solomon Island. Oke. Demikianlah cerita mengenai King of Solomon. Semoga teman-teman bisa lebih paham apa yang sebenarnya terjadi, karena akan banyak versi, dan ini adalah versi Lemurian. Versi Lemurian tidak menganulir versi-versi lainnya. Kita berjalan seiring saja, tergantung para penonton, ya, lebih pas yang mana cerita ini. Baik, itu saja cerita tentang King of Solomon. Mohon maaf kalau cerita Akang ini tidak sepemahaman dengan teman-teman, ya, karena ini adalah versi. Itu saja, terima kasih, selamat pagi, semoga bisa menikmati hari ini dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampuraza.